ya Bapak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi yang perlu diketahui bahwa di setiap sekolah, saya kebetulan sudah mutasi di 5 sekolah, itu pasti ada yang namanya dilema etika atau kan bujukan moral. Maka prinsip dasarnya adalah penyelesaian permasalahan itu dilakukan secara cermat agar solusi yang diberikan itu tidak sampai salah atau minimal errornya itu tidak besar. Itulah. Kemudian apa yang dapat diidentifikasi? Tentu yang pertama adalah dengan mengedepankan prinsip bahwa semua permasalahan itu pasti bisa diselesaikan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara adalah melihat permasalahan yang terjadi saat itu. Sehingga semua permasalahan yang ada bisa mempunyai cara yang berbeda, kemudian solusi yang berbeda, termasuk tindak lanjut yang berbeda. Nah, jadi intinya itu, identifikasinya adalah dengan mengedepankan prinsip bahwa itu harus tersolusi dengan sebaik-baiknya, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Terima kasih Pak Ufar. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang dilakukan pengambilannya adalah dengan mempertimbangkan prioritas kemanfaatan. Itu yang pertama. Apakah satu hal yang merupakan kebaikan benar, yang hal lain juga benar, maka dipertimbangkan esensi kebenarannya. Yang kedua adalah kemanfaatannya. Jadi lebih banyak mana manfaatnya secara umum, tentunya kalau itu berupa kebijakan, mana yang lebih banyak menguntungkan pada siswa, karena objek dan subjek kita adalah siswa. Termasuk perlu mempertimbangkan beberapa hal, misalnya keterlaksanaannya, bagaimana keputusan itu kita mendengarkan suara beberapa teman guru, mungkin juga bisa jadi orang tua, semua sangat tergantung pada permasalahan yang muncul. Baik Pak Ufar, berarti dilihat dulu mana yang mempunyai skala prioritas dan kebermanfaatan paling tinggi gitu ya Pak Ufar ya dalam penyelesaian masalah tersebut. Baik, selanjutnya Pak Ufar untuk pertanyaan nomor 3. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Ufar lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan dilema etika dan bujukan moral? Yang pertama, jika ada kasus terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama adalah kita mengenali dulu permasalahannya. Jadi kita kenali permasalahannya ini bagaimana dengan cermat, dengan teliti. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis. Ya. Kenapa permasalahan itu timbul? Itu ya dulu. Nah, kenapa permasalahan yang seperti itu timbul, apakah dari faktor internal atau dari faktor eksternal. Kemudian setelah kita analisa, diantaranya juga siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Ya, oh ini masalah ini yang terlibat antara ini dengan ini, antara ini juga perlu dianalisa sebagaimana. Kemudian apa penyebabnya? Karena masalah itu timbul, ya tentu ada penyebab. Penyebabnya ini yang perlu analisis secara detail. Kemudian setelah dianalisis, kita mencari data, ya, data bagaimana data-data pendukung tentang permasalahan itu, sehingga nanti dalam mengambil keputusan kita tidak berdasar pada asumsi, tapi berdasar kepada data yang kita punya.
Nah, setelah kita mengenali, menganalisis, kemudian mencari data, baru tahap berikutnya adalah kita melakukan pertimbangan-pertimbangan. Ada alternatif-alternatif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Oh, ini solusinya bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini, tentu dengan faktor-faktor yang menjadi akibat daripada penyelesaian penentuan kebijakan itu. Nah, dengan mempertimbangkan itu, kalau biasanya ya kita lakukan secara tim, tergantung permasalahan yang muncul. Bisa saja timnya tim kecil, hanya terdiri dari kepala sekolah dan wakasek. Bisa juga timnya menjadi agak lebih besar, bisa sampai kepada kepala urusan, bisa sampai PJ, atau bisa pada komite dan sebagainya. Jadi tergantung. Nah, langkah terakhir setelah ada pertimbangan, maka kita menentukan pilihan sebuah keputusan. Tentu setiap keputusan ada risiko, dan itu harus kita antisipasi ketika mengambil. Jadi kalau keputusannya ini risikonya begini, kalau risikonya begini, berarti yang kita lakukan begini. Jadi ada itu. Nah, kalau keputusannya begini, risikonya begini, solusinya begini. Karena setiap keputusan yang diambil itu tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Tentu ada yang merasa tidak puas. Nah, itu yang harus sudah diantisipasi untuk mengambil sebuah kebijakan. Luar biasa sekali Bapak. Jadi ada beberapa langkah yang biasa Bapak lakukan ketika akan menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Ada langkah dan prosedurnya. Jadi tadi ada bagaimana mengenali permasalahan, kemudian melakukan analisa atau analisis ya, siapa yang terlibat sehingga nanti Bapak bisa lanjut dengan kolaborasi dengan orang-orang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada juga Bapak tadi melengkapi dengan data pendukung. Jadi semuanya harus by data gitu ya. Dan setelah itu ada pertimbangan-pertimbangan atau alternatif yang dilakukan. Baik, kalau sudah ada pertimbangannya berarti lanjut untuk menentukan pilihan keputusan yang akan dipilih supaya nanti lebih banyak orang-orang yang terpuaskan dengan keputusan tersebut. Luar biasa sekali. Hari ini saya mempunyai kesempatan untuk belajar banyak hal dari Pak Ufar, matur nuhun. Selanjutnya Pak Ufar untuk pertanyaan yang nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang perlu disadari bahwa sekolah itu merupakan sebuah sistem, sehingga masing-masing berjalan sesuai dengan proporsi, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pada saat-saat tertentu, maka bisa jadi kepala sekolah itu mengambil keputusan dengan memimpin pengambilan keputusan, tapi bisa jadi kepala sekolah memberikan waktu, memberikan tempat kepada para guru untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya dengan banyak pertimbangan, dan ketika itu terjadi adalah pada permasalahan-permasalahan yang rumit. Nah, karena itu dalam pengambilan keputusan yang efektif adalah tetap mengedepankan komunikasi. Ini yang penting. Jadi ketika sudah dianalisis siapa saja yang terlibat, kemudian siapa saja pihak-pihak yang harus menyelesaikan, maka ya itu yang harus dilibatkan. Kepala sekolah tidak penguasa tunggal, tetapi sekolah merupakan satu sistem. Tentu keterlibatan itu juga sesuai porsi. Jadi sesuai dengan porsi, tergantung permasalahan apa yang muncul. Maka disitulah akan dilibatkan pihak-pihak siapa saja yang selama itu terlibat dalam permasalahan yang ada. Baik, luar biasa sekali Pak Ufar. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini yang pertanyaan nomor 6. Apakah Pak Ufar memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Ufar juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk diselesaikan? Kemudian kalau memang buat jadwal, bentuk atau prosedur yang ada yang biasanya Pak Ufar jalankan itu bagaimana?
Jadi gini, satu, pada intinya prinsipnya cuma satu, permasalahan yang muncul itu harus tersolusi dan solusinya harus memberikan kemanfaatan yang lebih maksimal kepada warga sekolah termasuk anak, terutama karena objek kita adalah anak. Nah, terkait dengan kapan pelaksanaannya, waktu dan sebagainya tentu ada, tetapi tidak semua permasalahan harus diselesaikan secara terstruktur. Artinya, oh ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini, ini harus melibatkan ini, enggak. Kalau memang permasalahannya adalah permasalahan yang bisa ditangani secara diskusi, mungkin dengan beberapa teman, ya mungkin contoh misalnya ketika ada masalah yang terkait dengan masalah kesiswaan, kemudian cukup diselesaikan di level tim kesiswaan, karena sekolah itu punya 4 tim besar. Kalau di tempat saya ada tim kurikulum, ada tim kesiswaan, ada tim humas, ada tim sapras gitu. Nah, masing-masing tim itu ada anggotanya masing-masing, yaitu pertama koordinatornya adalah wakil kepala sekolah yang membidangi, kemudian kepala urusan dan penanggung jawab standar. Nah, ketika sudah bisa diselesaikan di situ, ya sudah, maka biasanya wakil kepala sekolah atau kaur itu mengkomunikasikan pada kepala sekolah. Tapi kalau misalnya jalan buntu, ya udah kita selesaikan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan beberapa pihak yang berkompeten. Alhamdulillah selama ini permasalahan-permasalahan yang muncul itu selalu ada titik temu, karena prinsip saya begini, bahwa masalah itu muncul itu pasti satu, dia punya niat baik. Pada intinya masalah itu niatnya baik. Yang kedua, masalah itu muncul pasti sepakat dengan solusi. Nah, kita sebagai manusia ya diminta untuk ikhtiar maksimal mencari solusi itu, dan saya yakin pasti ada solusinya, karena tidak ada masalah itu yang tidak ada solusinya, tidak ada. Nah, itu yang menjadi prinsip. Sehingga kalau diperlukan bisa jadi sekali saja sudah selesai, bisa mungkin 2 kali, bisa mungkin 3 kali, 4 kali, atau mungkin jangka waktunya bisa lama juga bisa, tergantung permasalahan yang muncul. Baik Pak Ufar, selanjutnya untuk pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ufar dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa sekolah itu merupakan satu kesatuan, satu sistem. Maka untuk mengambil sebuah keputusan kita juga melibatkan beberapa orang. Tentu ada ya, dan pasti ada orang-orang yang membantu untuk menyelesaikan itu. Jadi kembali, jika misalnya gini, ada guru yang ada masalah gitu, kadang-kadang guru ada yang langsung menghadap kepala sekolah, oke, kita solusi, selesai. Ada yang menghadap kepala sekolah karena itu melibatkan beberapa pihak di dalamnya, saya kembalikan, coba dibicarakan dengan kaur, misalnya masalah kurikulum, coba dibicarakan dengan kaur kurikulum dan wakil kurikulum. Nah, tapi ada juga mereka yang tidak kepada kepala sekolah, tapi menghadap langsung kepada kaur dan wakil kurikulum. Kalau sudah selesai, ya sudah, berarti mereka akan menyampaikan pada kepala sekolah, oh Pak, ini ada masalah begini, sudah kita solusi begini, bagaimana ada tambahan. Nah, kalau memang dipandang sudah solusinya itu sudah sesuatu yang sangat solutif, ya sudah. Tapi kalau oh ini ada hal lain yang perlu, ya oke, kita ketemu lagi gitu. Jadi di setiap sekolah, nah itu tergantung pada manajemen, kembali pada manajemen ya, bahwa sekolah itu bukan milik kepala sekolah, tapi sekolah itu adalah milik bersama. Maka mereka akan berkontribusi, mereka akan bekerja sama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Maka kalau masalahnya masalah humas, maka koordinasinya ya lewat tim humas. Jadi pasti ada orang-orang yang karena kepala sekolah itu bukan orang yang hebat, kepala sekolah bukan orang yang luar biasa, kepala sekolah bukan orang yang super power. Lalu siapa? Sebetulnya ketika datang, kebetulan saya ini di sekolah kelima, prinsip saya adalah sekolah yang paling tahu sekolah itu adalah teman-teman guru dan karyawan yang berada di sekolah itu, karena dia lebih lama di situ, dia lebih tahu. Maka langkah awalnya ya
kita gali, kita tanya sekolah ini bagaimana, biarkan dia bercerita, kita inventaris sehingga kita mendapatkan potret sekolah itu seperti apa. Nah, itu yang menjadi penting sehingga dalam waktu cepat kita sudah bisa tahu bagaimana sifat, karakter baik secara personal maupun kedinasan orang-orang seperti itu. Masya Allah, Pak Uhar ini orang hebat tapi tetap perlu profil, ngoten nggih. Baik. Jadi kalau saya simpulkan dari yang disampaikan Pak Uhar tadi bahwa tetap kembali ke manajemen sekolah. Bagaimana kepala sekolah melibatkan berbagai pihak, berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama Bapak Ibu guru yang sudah mengetahui karakter ataupun profil sekolah tersebut gitu ya. Baik, terima kasih Pak Uhar. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, sebenarnya pembelajaran apa yang Pak Ufar dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya adalah kalau saya menganut prinsip berpikir positif. Kemudian secara agama prinsipnya adalah husnudzon. Intinya semua orang itu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik. Penyampaian sesuatu kepada sekolah, kepada kepala sekolah, saran, kritik, hujatan, makian atau apapun itu saya respon positif sebagai upaya dia untuk memperbaiki sekolah. Namun karena kemampuan dalam mengekspresikan tiap orang berbeda, jadi dia pun akan menyampaikan dengan cara yang berbeda. Ketika dia berpendapat bahwa menyampaikan perlu dengan cara yang santun dan sebagainya, dia pun akan menyampaikan dengan cara yang santun. Ketika dia berpendapat usulan masukan itu harus disampaikan dengan cara yang keras, peringatan keras, maka dia pun akan bicara dengan keras. Dan ketika seseorang menyampaikan berpendapat bahwa sesuatu yang baik harus disampaikan dengan cara kritik pedas, cacian, makian, maka dia pun akan melakukan dengan cara seperti itu. Namun pada intinya bahwa semua orang yang ada di sekolah, apapun bentuknya, itu semua berkeinginan untuk menjadi sekolah ini lebih baik. Kita tidak boleh berprasangka buruk dan kita tidak boleh mengedepankan azas sentimen personal. Yang kita lihat bukan siapa yang bicara, yang kita lihat adalah apa yang dibicarakan. Yang kita lihat bukan bagaimana cara dia mengekspresikan, oh ini santun, oh ini kasar, oh ini sangat kasar, tidak. Tapi kita lihat esensinya, oh ini memberikan kemanfaatan. Selalu pandanglah semuanya dari sudut positif. Karena apa? Sudut pandang positif akan menghasilkan pemikiran positif. Pemikiran positif akan menghasilkan keputusan yang positif. Tetap bisa berpikir rasional, bukan emosional. Tetap bisa mengedepankan etika meskipun mereka tidak beretika dalam menyampaikan apa yang diinginkan. Sekali lagi, intinya cuma satu, bahwa semua manusia itu adalah orang baik. Nah, ini yang membedakan antara prinsip yang satu dengan prinsip yang lain. Yang saya maksud, ada orang yang berpendapat semua orang itu tidak baik, jadi patut untuk dicurigai sebelum kita membuktikan bahwa ia betul-betul baik. Tapi kalau saya, semua orang itu baik kecuali ada fakta yang membuktikan betul-betul dia tidak baik. Dan ketidakbaikan tidak perlu direspon dengan ketidakbaikan. Karena kalau ketidakbaikan direspon dengan ketidakbaikan, maka kita menjadi orang yang jauh lebih tidak baik
daripada orang yang kita respon. Berpikiran positif, sabar, ikhlas, insya Allah dengan begitu maka solusi selalu kita temukan apapun permasalahan yang muncul. Terima kasih. Terima kasih Pak Aufar, luar biasa sekali. Jadi di sini husnudon Pak Aufar ya, husnudon dan juga berbaik sangka serta selalu berpikir positif terhadap apapun yang dihadapi sehingga nantinya akan ada selalu yakin ada solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Pak Aufar, ini adalah pembelajaran yang luar biasa untuk saya. Matur nuwun, barakallah. Doa saya semoga Pak Aufar sehat selalu, bahagia selalu dan terus bisa mewarnai dunia pendidikan ini menjadi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.